Oke, jadi tadi tuh kan posting di Instagram. Banyak yang request buat belajar bukan belajar kanji gitu ya. Nah, kalau belajar kanji itu sebetulnya kalau saya pribadi ya, minasang, kalau misalnya belajar kanji itu nggak usah kayak satu-satu gitu dilihat hurufnya. Kayak misalnya ini nih, misalnya ada kanji ini ya, sei. Oke, kanji sei ini gimana sih? Sei-nya itu apa? Sen-nya itu apa? Sei-nya itu apa? Enggak kayak gitu, itu malah jadi pusing ya. Kungyominya, ongyominya, terus kadang pusing sendiri. Kungyomi itu yang mana ya? Ongyomi itu yang mana? Daripada bingung ya, mending diingatnya tuh satu set kayak gini gitu. Gitu minasang ya. Hai. Kalau mau gitu. Jadi kalau misalnya belajar kanji, mending satu set kosakata, terus diingat bentuknya, terus diingat si maknanya. Jadi kayak misalnya ini kan gampang ya kanjinya, maksudnya minasang yang baru belajar tuh pasti sering banget lihat kanji sensei ya ini ya. Jadi minasang ingat aja, oh kalau kanji bentukannya kayak gini, cara bacanya itu sensei gitu. Aduh, potong. Cara bacanya itu sensei gitu ya. Nah, dari situ minasang langsung bayangin, oh kalau kanji ini ingat aja minasang misalnya guru favoritnya siapa, atau misalnya sensei yang paling kibishi, sensei paling ganteng, paling cantik gitu ya, atau paling tua, paling muda gitu ya. Nah, minasang asosiasikan itu maksudnya dihubungin gitu ya, antara kanji ini sama memori minasang. Dan saya yakin cara ini tuh adalah cara paling efektif dan menghemat waktu ketika minasang menghafal kanji, dan targetnya itu lulus JLPT ya. Targetnya lulus JLPT ya nggak hanya target lulus aja sih, sebetulnya tetap nambah kemampuan kita kalau misalnya minasang cara menghafalkannya seperti yang saya sarankan, karena ini udah terbukti ampuh saya sendiri alami. Tapi ya sekali lagi karena kondisi minasang dan saya mungkin berbeda, jadi mungkin caranya agak-agak bisa dimodifikasi kali ya. Gitu ya, 5 orang yang nonton nggak apa-apa. Oke ya, jadi itu tips menghafal kanji ya. Jadi dihafalnya itu berdasarkan satu set kosakata dan minasang asosiasikan. Kenapa harus diasosiasikan? Karena otak manusia itu bukan hanya bisa ya, lebih mudah mengingat sesuatu yang dihubungkan dengan memori atau kesukaan kita, kesenangan kita, hal yang paling kita benci, hal yang paling kita sukai, itu gampang banget ingatnya. Minasang, Hai Argasang, konbanwa. Makasih udah komen ya. Hai Sensei, izin ikut belajar. Yoroshiku onegaishimasu. Hai Kochira koso yoroshiku onegaishimasu. Kita mulai aja belajarnya karena tadi tuh banyak yang requestnya kanji. Nah, minasang yang di sini mau kanji juga nggak? Oke, nggak apa-apa ya. Saya pengen tahu sebelumnya minasang di sini levelnya tuh level apa sih? Nah, karena saya belum tahu, jadi kita mulai di level N5 aja kali ya. Nah, ini saya pakai buku Tanki Master Drill. Kalau saya perbesar gambarnya gimana? Lebih enak ya. Nah, ini Tanki Master. Ini minasang bisa beli di toko buku terdekat ya. Atau di Jepang, kalau Jepang pasti ada nih ya. Kalau di Indonesia pasti ada yang jual juga di Tokped. Kebetulan Mandai Kotoba juga jual. Tapi ya nggak ada buku ini sih, belum ada. Hai, oke, kita mulai dari Mondai 1 ya. Sekalian bahas ininya kali ya, rebungnya. Rebung itu contoh kalimat. Sini ada ano sensei wa wakai desu ya. Ini adalah bentukan soal di JLPTN 5. Meskipun sekarang JLPT masih jauh ya, nanti bulan Desember saya yakin minasang kalau minasang mau belajar baiknya dari sekarang. Kenapa? Pasti nggak akan sempat ya. Nggak akan sempat. Maksudnya mepet-mepet gitu. Ya. Oke, ini wakai artinya muda. Minasang bisa diingat aja ya. Wakai itu muda. Oke, di sini ada kata sensei ya, tapi sebetulnya untuk penyebutan ala Jepang itu kita nggak nyebutnya sensei dengan i atau y di ujung gitu ya. Kita bilangnya sensei. Hai sensei. Hai, wakarimashita sensei. Sensei. Gitu biasanya ada e-nya gitu di ujung ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Oke, ashita wa enggak ada wa-nya. Ashita eigakan wa nani-nani desu. Ya, ini kanjinya nih, ada kanji kayak gini berdiri, terus ada kanji pohon ya. Ada yang bisa berani lagi, ngapain berani ya, ngapain takut maksudnya.
Dari nomor 1, 2, 3, dan 4, kira-kira apa yang betul? Nomor 1 ada yatsumi, yatsumi. Nomor 2 ada yazumi, yazumi. Nomor 3, yasumi. Nomor 4, yazumi. Hai, oke, Winu-san konbanwa. Ya udah berani, bukan berani ya, maksudnya udah mau jawab. Betul, jawabannya nomor 3, yasumi artinya libur ya. Oke, di sini ashita besok, egakang itu bioskop. Wah, ini partikel untuk menyebutkan topik utama. Di sini topik utamanya adalah besok, bioskop gitu ya. Yasumi di sini libur ya. Yasumi. Oke, kadang suka kita bilang juga oyasumi gitu ya. Oyasumi gitu ya. Kenapa pakai o? Kalau o itu biasanya lebih kayak hubungannya sama orang aja sih, biar lebih teine. Teine itu dalam konsep lebih sopan, lebih enak dengernya. Kalau bahasa apa ya? Kalau bahasa Sunda ya, karena saya orang Sunda namanya. Bahasa lemesnya gitu. Ya. Oke, kita lanjut, ingat ya, oyasumi. Biasa kalau ngomong nani Tanaka-san no ya, misalnya Tanaka-san no oyasumi. Nah, itu lebih tepatnya pakai o ya, biar kedengaran inilah bagus ya bahasa Jepangnya. Hai. Oke, kita lanjut nomor 3. Kono setawa. Kono setawa. Ini kanji ya, harganya ya. Eng deshita. Oke, dari nomor 1. Nomor 1 saya baca nisen, ada kecil ya, nisen 2900. 2900. Nomor 2, 2900. Ku ya. Nomor 3, 2900. Nomor 4, 2900. Oke, yang mana kira-kira? Di sini ada kata seta ya. Seta itu artinya apa tuh? Sweater gitu kalau kita bilang ya. Penghangat, tapi kayak modelannya kayak kaos panjang gitu ya. Agak tebal bahannya. Katanya kono setawa. Ini ada kanji ini ada kanji 1000 ya. Ini kanji 1000, ini kanji 9, ini ada kanji 100 ya. Sebetulnya untuk penulisan kanji dalam bentuk harga ini jarang banget ya, kecuali minasang pergi ke pasar deh. Kalau misalnya di supermarket itu udah pakai angka semua ya kalau di Jepang. Tapi kalau misalnya kayak ke pasar dan artinya pasar basah gitu ya. Ya, itu pakainya beginian. Warung-warung gitu, pakainya kanji menulisnya. Ini ada yang nggak mau coba jawab nih, yang mana kira-kira? Oke, jawaban yang tepat adalah nomor 4 desne. Nisenkyu-hyaku. Nisenkyu-hyaku itu berapa? 2.900. Jadi dalam bahasa Jepang itu kalau misalnya mau bilang 2.900, hai, betul, Kiero-san, Wisnu-san. Ya, angka 2-nya dulu, terus ditambah seng yang artinya 1000. Ya, terus ada Q itu 9. Ya, hyaku ini 100, jadi 2000 gitu ya. 900 gitu. Nisenkyu hyaku 2900 ya. Oke, semoga jelas. Kalau suaranya gini emang agak ini ya, suaranya lagi apa sih? Lagi bindeng gitu ya. Oke, nomor 4 ada yang udah bisa jawab. Ini gampang ya. Sumimasen, nani o wasuremashita. Oke. Betul, jawabannya okane. Nomor 1 ya, okane, uang. Ini kanji yang gampang diingat. Kenapa? Karena mudah diasosiasikan ya sama minasang. Tapi untuk penyebutan kane pun ada. Biasanya kalau kane itu lebih kayak ya ngurangin ke tenean gitu ya. Kadang buat nunjukin maco juga. Bilang kane aru gitu ya. Kayak gimana sih? Kayak gangster gitu ya. Ala-ala yakuza gitu. Oke, terus di sini ada partikel ya. Okane o wasuremashita. Wo. Ini tuh partikelnya bisa wo, bisa ga. Dua-duanya boleh ya. Sumimasen, okane ga wasuremashita. Okane wo wasuremashita. Hai, oke, betul ya. Rin-san, Aquarius-san, Mitsumi-san. Ya, hai. Arigato tadi yang udah ngasih bunga mawar. Alia-san ya. Oke, dewa, lanjut. Gobang kanji nomor 5. Nani koen o sanpo shimasu. Oke, di sini ada maenichi ya, terus ada mainichi, terus ada menichi, lalu ada meinichi. Hai, ini penyebutan doang sih. Kalau minasang biasa ngedengar nggak tahu kanjinya, inilah
ya, mirip-mirip penyebutannya. So des, jawabannya mai nichi ni bang des. Kalau menurut saya pendengaran orang Indonesia kebanyakan baik sih sejauh ini ya, murid-murid saya. Oke, mainichi koeng sampo shimasu. Sampo jalan-jalan ya, jalan-jalan di taman gitu ya. Oke, di sini kenapa o partikelnya? Ya, ini bahas kanji sekaligus bunpo ya sekalian. O di sini tuh kan maksudnya partikel ini ya, kenapa di bahasa Indonesia jadinya di, ya itu sebetulnya lagi-lagi hanya supaya terdengar natural aja sih sebetulnya. Tapi kalau konsepnya orang Jepang, taman itu sama seperti gohang o tabemas gitu ya. Cuma ini koeng o sampo shimasu begitu. Hai. Ii desu ka? Oke. Oke, ada yang minta nomor 5. Hai, Aquarius-sang bantu jawab ya, karena melakukan kegiatan. So desu ne, karena melakukan kegiatan gohang wo tabemasu demo ne, Nihon de hatarakimasu demo kegiatan janai desu ka? Onaji desu ne. Hai, oke, nomor 6 ada yang udah nomor 1 jawabnya ya, migi. So desu, jawabannya migi gawani di sini ya, migi. Migi itu minasang yang belum inget kanjinya, itu yang dalamnya itu kotak desu ne, mulut gitu, kanji mulut ini tuh. Tapi kalau misalnya yang hidari, kebalikannya itu yang huruf e katakana desu ne. Hai, diingat ya yang masih suka kebalik-balik. Pokoknya migi patokannya nggak usah minasang hafalin dua-duanya, nggak apa-apa. Salah satu aja patokan. Yang kiri minasang taunya yang kiri ya e katakana, ya udah itu aja yang diingat, berarti yang kotak ini migi gitu kan. Hai, migi gawani toshokan ga arimasu. Katanya di sebelah kanan ada toshokan. Ada toshokan. Ada perpus ya. Nomor 7. Sebelum nomor 7 jawab dulu pertanyaan ya. Oshigyu-sang nanya, Sensei cara menghitung poin JLPT bagaimana? Soalnya bocoran JLPT kemarin udah keluar. Sebetulnya untuk perhitungan poin JLPT itu rahasia panitia, karena itu tuh tiap soal tuh dia poinnya beda gitu. Oshigyu-sang. Hai. Jadi ibaratnya gini aja, kalau mau ngitung feeling lulus, minasang hitung aja dari jumlah keseluruhan totalnya. Kalau minasang jawabnya betul semua, kemungkinan besar ya minasang lulus gitu. Kalau setengahnya kemungkinan lulusnya giri-giri tuh tipis-tipis gitu ya. Hai, semoga jelas. Hai, nomor 7. Kono shigoto wa jikan ga kakarimasu. Jikan. So des, jawabannya nomor 1. Kalau nomor 1, nomor 4 ya, jikan. Jikan waktu. Jikan kakarimasu. Kakarimasu menghabiskan waktu katanya ya. Pekerjaan ini menghabiskan waktu. Hai. Oke. Ini minasang pada jawabnya betul semua nih. Level berapa kira-kira? Ini tadi saya mulai level N5 karena dari tadi kelihatannya minasang yang join tuh baru mulai belajar bahasa Jepang kayaknya. Kok begini sih? Oke, minasang level berapa kalau mau baru N5? Oke deh, N5 aja. Kak, ada buku buat N3, buku N3 ada ya, ada. Tapi nggak bisa disebarluaskan ini, gomenasai ini, kecuali yang ikut kelas pandai kotoba karena dikasih buku PDF pegangan ya. Oke, baru N6 Kak. Oh nggak apa-apa, baru N6. Kenapa saya bilang nggak apa-apa? Karena belajar itu progres desu ne. Kenapa progres? Meskipun sekarang masih belum, tapi pasti ini kalau diingat minasang bisa jadi hafal dan naikin kemampuan minasang gitu ya. Hai. Ikut kelasnya gimana? Ya, jualan buku, betul sekali. Jualan bukunya yang original, bukan PDF. Jadi kita bukan kayak tukang buku lainnya yang PDF nyolong atau beli buku di scan terus dijilid ulang, karena itu sama dengan bajakannya minasang. Saya mah kasihan sama yang bikin buku, karena saya dulu juga pernah bikin buku kanji di Jepang. Itu taiheng, totemo taiheng ya, harus dicek ulang typonya, nggak boleh ada yang salah ya, terus disusun layoutnya kayak gimana. Jadi kalau misalnya minasang beli bajakan
Mending ikut kelasnya aja, dapat buku PDF-nya itu lebih ini. Bisa cek di ini ya, di link di TikTok bio ada. Kalau Aruhisang di Jepang ya, kalau di Jepang langsung ke toko buku aja atau beli di Amazon ya. Kalau mau beli murah, beli bekasnya aja di Book Off atau di Mercari ya. Soalnya kalau misalnya dari Indonesia dikirim ke Jepang kayak bolak-balik gitu. Kita kan ambil barangnya dari Jepang nih, terus dibalikin lagi ke Jepang. Mahal dong ya sayang bos. Oke. Ada yang nanya loh, Michida N6 itu apa? Bukannya paling dasar N5? Gimana ya? Jadi itu tadi dia bercanda aja maksudnya. Aku baru N1, bukan baru N1 ya. Sugoi desu ne, Argasang. Hai. Oke, hajimemashite sensei, watashi wa Doing. Oi, Doing. Yoroshiku onegaishimasu. Doing san wa Indonesia jin desu ka? Indonesia jin janasasou desu ne. Dewa, kita lanjut lagi nomor 8, minasang. Ini kanji dasar lagi, dasar juga ya. Oke, di sini ada hiragana ya, tapi sebetulnya ini ada baiknya kanji sih, biar jelas. Cuman konteksnya juga udah jelas sih ya. Hashi no uede densha ga tomarimashita. Tomarimashita ini berhenti ya, bukan menginap, karena ada tomarimas yang menginap artinya. Kalau di sini tomarimashita ini kayak parkir lah, berhenti gitu ya katanya. Si keretanya itu berhenti di atas jembatan gitu ya. Hai, tadi udah dijawab sama saya sih. Ya betul, jawabannya nomor 1, densha ya, artinya kereta ya. Dennya itu listrik. Minasang bisa diingat. Jadi kalau misalnya ada kanji-kanji seperti ini, kaitannya tuh sama listrik ya. Ini tuh maksudnya kereta listrik, densha ya. Hai, maksudnya pakai aki gitu ya. Hai, oke. Berikutnya nomor 9, udah dijawab sama Pak Lurah ya. Aku Pak Lurah, Lurah Hiroshima nih. Nomor 9, kono naka de ichiban itu apa katanya? Noa dore desu ka? Ini konsepnya N5 N4 sih. N5 N4 sih. Kalau di Minnan Nihongo 2 ya. Oke, nomor 9 jawabannya yasui ya. Ini kanji murah, yasui. Kenapa kanji murah? Minasang, ini ada kanji perempuan ya, terus perempuan tapi ada atapnya ya, jadi murah gitu. Nggak tahu deh ini konsepnya gimana. Agak bikin tersinggung ya. Hei, nggak boleh tersinggung ya, hai. Cuma huruf doang. Oke, jawabannya yasui nomor 3. So des. Nomor 9 yasui, katanya di dalam ini mana yang paling murah gitu. Maksudnya di antara ini mana yang paling murah. Naka itu dalam kan, de itu di. Ichiban itu nomor 1 atau paling. Terus dore desu ka yang mana? Hai. Oke. Sekarang nomor 10 desu ne. Nomor 10. Ane ni kodomo ga umaremashita. So desu, jawabannya nomor 3. Jawabannya nomor 2 desu ne. Kok saya nuduh? So desu, umaremashita artinya lahir ya. Ane itu kakak laki-laki apa perempuan? Kakak perempuan desu ne. Masa kakak laki-laki yang lahirin? Partikelnya nih. Kodomonya pakai partikel ga, kodomo ga umaremashita. Ini diingat juga ya minasang, karena ketika ngomong tuh suka belibet ya, mana partikelnya, harus pakai yang mana nih, pakai yang ini atau yang enggak, pakai o atau apa. Saran saya itu minasang ingat 1 set aja gitu ketika ngomong, biar lancar kayak Shinkansen gitu ya, nggak berhenti gitu. Ada yang nanya mana rasang bisa lihat di bio TikToknya Pandai Kotoba sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Saya ingetin buat minasang minggu depan ya, pokoknya tiap hari Jumat itu ada live TikTok ya buat belajar kayak ginian ya, jam 9 waktu Indonesia Barat gitu ya. Hai, Ayah-sang, arigatou gozaimasu, makasih udah ngasih heart. Kok hatu bahasa orang Korea. Hato desu ne, hato, arigatou gozaimasu. Oke, kita lanjut nomor 11 ya. Raigetsu, ini gampang. Raigetsu, nani ga Nihon ni asobi ni kimasu. Hai, Doin-san, arigatou gozaimasu. Kokoro ga ne, hato.
Arigatou gozaimasu. Raigetsu bulan depan, katanya teman ya. Teman apa disebutnya? Tomodachi. So desu. Jawabannya nomor 1. Kok nomor 1? Meleng nih. Nomor 3 ya. Tomodachi. Kalau nomor 1 itu ada kutipnya ya. Ada teng-tengnya. Itu dame desu. Domodachi jadinya ya. Ini tomodachi desu. Hai. Nihon ni asobi ni kimasu. Datang bermain ke Jepang ya. Di sini pola kalimat sih N5 minasang. Jadi kalau misalnya belajar N5 ini harus tahu banget ya. Nikimas tuh artinya apa? Nikimas itu datang untuk gitu ya, bermain ke Jepang bulan depan. Hai, oke. Sebelum lanjut ke nomor 12, saya baca dulu ya. Neto no choshi ga warui mitai watashi no desu ka? Minasang, kalau yang saya netonya warui. Kayaknya enggak deh ya. Masa sih? Enggak. Coba minasang kalau buram kasih tahu ya. Neto no choshi ga waruku nai to omoimasu kedo. Hai, junchou ni tsunagatte masu. Hai, tabung. Oke, kita lanjut nomor 12 ya. Ishikawa-san wa itsumo eigo no shiri o kiite imasu. Eigo no shiri desu ne. Eigo no CD berbahasa Jepang, maksudnya listening bahasa Inggris kali ya. So des, jawabannya nomor 4. Kiteimasu, mendengar des. Ini kata kerja ya, mendengar dari kata kiku, bahasa kamusnya. Jadi kalau minasang cari di kamus kiteimasu gak akan ketemu adanya kiku des. Kiku kebentuk teh jadi kiteimasu, dan perubahan kebentuk teh ini dasar sekali. Jadi minasang jangan langsung loncat ke level lain. Mantapin dulu ini di N5 perubahan bentuk kata kerjanya, baru latihan ngomong ya. Latihan ngomongnya gimana? Bisa di kelas Pandai Kotoba dong ya. Kelas Pandai Kotoba ada kelas Kaiwa nih ya. Usah nih, ada nih kelas Kaiwa nih. Ngomong sama sensei bahasa Jepang ya. Pandai Kotoba ada tim bahasa Jepang, tim orang Jepang ya, 2 orang. Buat kelas Kaiwa sama kelas lain sih sebetulnya. Kelas Kaiwa buat lusa itu nanti ada sama Kohei Sensei, sama laki-laki ya. Nanti kalau minggu depannya sama Riko Sensei yang perempuan. Oke, nomor 13. Kayaknya internet aku deh, aku pamit dulu ya Sensei. Jamatane, doinsang, bye-bye. Pakai bahasa Indonesia, ternyata saya pikir orang Vietnam gitu nyasar, soalnya suka ada. Hai, oke, arigatou gozaimasu, bye-bye. Retnosang gercep ya, ini kalau ngerjain soal ini bagus di Retnosang, bisa langsung ini ya ngerjain dokai ya. Dokainya itu nanti banyak waktunya kalau ngerjain kanjinya cepet. Itu tipsnya ya. Oke, nomor 13. Kono kurasu wa nani nani ga oi desu. Oke. Di katanya ya. Di kelas ini ya banyak di sini oi ya. Banyak anak perempuan. Banyak anak perempuan. Anak perempuan apa bahasa Jepangnya? So desu, nomor 2 ya. Onanoko. Banyak anak perempuannya gitu. Hai. So desu, nomor 2. Dan kalau nomor 3 salah ya, nggak ada U-nya ini. Boros. Oke. Arigatou gozaimasu. Mata nih. Hai, betul. Makasih like-nya ya, sekalian share-nya dong. Siapa tahu temennya ada yang butuh ya. Lagi nggak ada uang buat ikut kelas bahasa Jepang, suruh ikut sini ya, kelas Pandai Kotoba ya. Hai, sini join gitu. Oke, nomor 14 ya, kita lanjut nomor 14. Aisang jawab yang mana? Nomor 1 yang mana? Nomor 14. Coba dilihat lagi. Nani no ya, jugyo itu kuliah ya. Jugyo wa arimasen, katanya nggak ada kuliah atau nggak ada kelas di hari Rabu. Nomor 14 wa so desu, suyobi desu, hari Rabu. Nomor 3 suyobi. Hai, so desu, suyobi. Oke, jelas ya minasang ya. Ini dari pola kalimatnya juga nggak ada pertanyaan kayaknya. Sekarang ke nomor 15 ya. Sumimasen. Motto nani koto wa arimasen ka? Dia nanya nih ke tukang toko biasanya ya. Permisi katanya, maaf. Moto itu lebih. Terus ini kanji artinya panjang ya. Koto itu mantel des nih, jas gitu kayak luaran. Kalau ini sering orang Jepang pakai di musim gugur ya.
ke musim dingin. Tapi kalau musim dingin kebanyakan orang Jepang pakainya daun, bukan daun itu ya, daun, nyebutnya daun. Daun itu jaket yang ada busanya gitu loh. Nah itu daun. Tapi kalau koto biasanya lebih kaki sih, ke musim gugur ya. Arimasen kak, ya apakah ada lagi itu yang panjang, koto yang lebih panjang? Katanya jawabannya adalah nggak ada ya. Pokoknya ini ya jawabannya, nagai des, panjang. So des, coat maksudnya. Ya betul, coat maksudnya. Kalau bahasa Inggrisnya ya. Hai. Oke, Rinsang. Sensei, kalau mau cari info beasiswa studi ke Jepang di mana ya? Bisa minasang cari online tentu saja ya. Dan studi beasiswa tuh minasang harus tahu dulu ini beasiswa pemerintah kita kah, pemerintah Jepang kah, perusahaan kah gitu ya. Minasang bisa cek, coba cari Jaso atau Mombuka Gakusho. Kalau Mombuka Gakusho itu yang kayak Jerome ya. Terus kalau Jaso itu swasta ya. Kalau Jaso tuh sistemnya minasang bisa datang dulu ke Jepang, nanti pas di Jepang baru apply, itu bisa. Misalnya buat semester selanjutnya itu Jaso, bisa dari awal juga, tergantung ya. Hai, satu lagi LPDP. Tapi kalau LPDP wajib pulang udahnya, nggak kayak Mombuka Gakusho sama Jaso desne. Hai, oke, satu lagi. Sensei link kelasnya ada di ini ya, nggak saya pasang di sini, nggak ngerti. Dicek aja di TikTok bio, situ ada link. Silakan aja cek, itu ada detail kelasnya di situ. Hai, oke. So des, nomor 15 jawabannya ichi des, nagai, panjang. Kalau nomor 2 ini takai, tinggi. Nomor 3 hikui, hikui rendah atau pendek. Lalu nomor 4 mijikai, mijikai pendek untuk benda yang horizontal ya, kayak apa ya, yang horizontal, apa yang mijikai, pulpen kali. Bisa. Hai, oke, gitu ya. Lanjut nomor 16. So des, nomor 16 kino kemarin di Eki ada banyak orang gitu ya. Nah ini kelemahan orang kita juga, kalau ngomong suka lupa ngerubah ke bentuk lampaunya ya, mashita. Ini karena kino ya. Hai, jawabannya hito gitu. Aisang nanya, saya bedanya matomeru sama kata zukeru apa? Matomeru itu lebih ke ngerangkum ya. Kalau kata zukeru itu ngeberesin desne, kayak mengorganisir, itu kata zukeru juga bisa. Kalau matomeru kayak nyatuin gitu. Hai. Gitu, minasang masih mau lanjut kah? Kita lanjut yang lain gimana? Lanjut apa ya? Bunpo mau nggak? Kayaknya kalau bunpo nggak segampang ini ya, kanji. Karena menurut saya kanji itu gampang sih sebetulnya ya. Tinggal diingat aja, yang susahnya itu nulisnya doang sih. Sandisang, makasih, arigatou gozaimasu, dari tadi nge-like terus. Hai. Oke, nomor 1. Kira-kira partikelnya apa nih? Kita masuk ke bunpo ya, dikit. Bunpo N5. Bunpo N5. Nomor 1, Eiga-kan. Eiga-kan. Doko ni arimasu ka? Eiga-kan. Tadi udah ketemu ya, ini polanya yang dari tadi diulang di awal sih ini. Ada partikel O ya, fungsinya untuk tahulah kata benda dengan kata kerja gitu ya. Terus ada partikel wa untuk jadi topik ya. Selain jadi topik itu biasa dipakai untuk kata tanya desne. Lalu nomor 3 ada no yang artinya kepemilikan. Lalu nomor 4 ada ni, ini artinya di, kepada gitu. So des, jawabannya nomor 2 ya, ni. Eiga-kan wa doko ni arimasu ka? Bioskop ada di mana? Sandisang nanya, ya pin bisa bahasa Jepang kak? Bisa ya, dimulai dari belajar hurufnya dulu ya. Sandisang bisa hafalin dulu hiragana. Kalau udah ikut kelas Pandai Kotoba yang N5, atau bisa belajar sendiri dari buku yang sumbernya N5 gitu ya. Itu yang penting, mau komitmen sama tahu tujuan belajar bahasa Jepangnya itu untuk apa.
Kalau nggak ada motivasi susah desu ne. Nihon ga suki dake de wa tarinai desu ne. Nggak cukup kalau cuma suka Jepang doang kadang ya. Oke, sekarang nomor 2. Hai, nomor 2. Kurasu de, ya, di dalam kelas katanya, nani nani ga anata to onaji tanjobi desu ka? Ya. Apa nih kok panjang? Ya. Jadi katanya di kelas katanya ya. Di sini tuh apa ya? Siapa gitu ya? Siapa yang ulang tahunnya sama denganmu gitu ya. Onaji itu artinya sama ya. Dan kata onaji ini biasanya pakai partikel to, sama dengan saya. Anata to onaji ya. Anata bukan saya, kamu. Itu malah lagi. Anata to onaji. Kalau saya watashi to onaji gitu. Tanjobi ulang tahun ya. Jadi siapa? Kurasu de. Jawabannya betul ya, Retno-san. Dare ga anata to onaji tanjobi desu ka? Gitu ya. Hai, untuk penggunaan anata ini nggak usah terlalu sering pakai anata ya. Karena ini nggak lazim bahasa Jepang. Sebut aja namanya nani-nani-sang ya. Nani-nani-kung. Kalau udah deket atau nani-nani-chang, enggak ya. Sang aja sih kalau cewek biasanya. Dia nama panggilan sih, kadang nggak pakai sang. Misalnya siapa? Misalnya Mayu Chang, nggak pakai Chang, saja Mayu gitu ya kalau udah deket banget. Oke, sekarang nomor 3 des. Nomor 3. Kelihatan kan? Ano mise wa yasui desu. Hai. Ano mise wa yasui desu. Yang tadi udah ketemu kanji yasui di awal. Mise di sini kedai, warung. Hai, Mr. Goblin udah jawab. Oishikute katanya ya. Hai. Jadi semuanya ini artinya tuh oishi ya, pakai kata oishi. Oishi itu enak. Kalau oishi kunai ini tidak enak. Oishi kata enak tapi udah bentuk lampau. Nah, kalau oishikute apa? Oishikute itu kata sambung dan punya makna dan. Ya. Jadi minasan mau bilang kedai itu ya enak dan murah. Berarti bilangnya enak dulu. Oishikute yasui desu. Hai. Hai, oke, bagus, ada pertanyaan dari ayah Chang ya. Ini udah pakai Chang. Hai, betul ya. Konbanwa sensei, saya bentar lagi mau JFT, apakah soalnya sama seperti ini? Betul. Untuk N5, N4 itu tidak ada perbedaan untuk JFT basic A1 sama basic A2 ya, kalau nggak salah. Hidungnya nggak enak. Ya, so des. Ini pengalaman ya, Mr. Goblin Sang. So des, sama banget. Saya juga udah ngecek, meskipun saya nggak pernah ada pengalaman ikut tes JFT, tapi saya lihat soalnya onaji des. Hai, JFT basic E2 itu apa? Ini ya, setara dengan N4 des nih. Hai, oke. Sensei no Indonesia gue pasti ada doinsa. Hai, okaeri nasai. Indonesia語は完璧パーフェクトです。もちろんです。私はインドネシア人なんだから。はい。インドネシア人なんだからインドネシア語はちゃんと喋れます。ペラペラ話します。はい。Oke. Kita lanjut nomor 4 ya minasan. Nomor 4. Watashi no umareta machi wa, malu ada murid saya di sini. Isra-san, konbanwa, gambatte masu yo. Hai, demi minasan ya yang mau belajar 17 orang nih. Oke, watashi no umareta machi. Ini bahasanya agak mulai rumit ya. Watashi no umareta machi wa shizukanai tokoro desu. Maksudnya apa nih? Ya. Watashi no umareta machi. Jadi ini tuh ya gabungan ya. Jadi kayak anak kalimat gitu deh. Jadi kayak ini ada kata machi, artinya kota. Tapi minasan mau bilang kota tempat saya dilahirkan gitu. Nah, ini pakainya machi
Kan kalau lahir tuh saya lahir, watashi ga umaremashita gitu ya. Tapi ditukar dibalik gitu kayak puzzle ya minasang. Jadi watashi ga umareta yaitu atau enggak watashi ga umaremashitanya ga-nya bisa diganti dengan no desu ne. Jadi watashi no umareta machi bisa. Ya. Gitu. Paham ya konsepnya, ini basic banget, jadi wajib tahu membalik-balikannya gitu ya. Oke, kenapa ini maksudnya di tempat kota kelahiran saya apa maksudnya? Di sini ada kata shizukana itokoro desu. Shizuka itu tenang ya, sepi desu. Itokoro tempat yang baik, shizukana itokoro. Jawaban yang tepat apa nih? Kata sambung, sama kayak bentuk yang oishikute ini ya. Jadi bahasa Jepang tuh ada kata sifat i sama kata sifat na ya. Nah, yang oishi ini kata sifat i desu ne. Jadinya oishikute. Sedangkan yang nomor 4 itu adalah kata sifat na ya. Jadi meskipun ujungnya i ini kirei, tapi dia itu masuknya kata sifat na. Jadinya jawabannya adalah nomor 2 desu ne. Kirei de shizukana itokoro desu. Jadi basicnya itu konsepnya tuh kayak gitu kalau misalnya untuk memahami bahasa Jepang ya. Kireina jadi kirei de, shizukana itokoro desu ya. Kota yang indah ya, tempat yang indah dan tenang begitu. Makasih yang udah share ya. Tadi siapa? Arigato Kikasang. Hai. Sekarang nomor 5 desu ne. Nomor 5. Terakhir nomor berapa tuh? 6. Oke. Nomor 5 dulu ya. Heya no teburu no ue ni kirei na hana. Hai. Heya no teburu no ue ni kirei na hana. Oke, saya artiin ya. Oh, dosang, konbanwa baru gabung. Di LPK baru bab 8 ya. Oke. Arigatou gozaimasu sudah share. Bato sai-chan. Cangkang kok jadi susah. Sang. Oke, nomor 5. Di sini ada kata ga arimas, ada gaimas, ni arimas, sama ni imas ya. Heya itu kamar. Heya no teburu berarti meja kamar. Ya, kalau bahasa Jepang harus pakai no ya. Jadi untuk menjelaskan kata bendanya itu. Terus ada ue. Teburu no tambah lagi no-nya ue. Ue itu di atas. Terus ada partikel ni yang artinya di, tapi di-nya itu untuk keberadaan desu ne. Keberadaan benda. Kireina hana. Kireina hana. So desu. Retno-sang, Rizal-sang, konbanwa, sama Mr. Gobin-sang. Betul, jawabannya garimas ya. Jadi di atas meja kamar ada bunga yang cantik. Ha, kireina hana ga arimasu. So desu. Gitu. Oke, sekarang nomor 6 desu ne. Nomor 6. Ya, ini N5 ya. Kesa watashi wa asagohan o nani shigoto ni ikimashita. Nah, ini udah lewat bab 8 ya. Tadi siapa? Siapa? Duo-sang ya tadi. Dulakito-sang. Oke, jadi ini maksudnya apa? Udah pada jawab ya. Ada yang jawab 1, ada yang jawab 2. Oke, jawaban yang tepat adalah nomor 2. Tabenai de. Kenapa kita bahas sedikit ya? Saya perbesar. Kesa, tadi pagi katanya ya, saya katanya asagohan sarapan, terus katanya shigoto ni ikimashita. Kenapa jawabannya bukan nomor 1? Tabeta shigoto ni ikimashita. Bentuk tabeta ini biasanya di ujung kalimat ya minasang. Untuk yang level dasar. Tabeta shigoto. Jadinya aneh, tabeta shigoto maksudnya shigoto yang dimakan. Nah, kalau yang betul itu tabete ya. Kalau ada pun, tapi di sini nggak ada pilihan tabete desu ne. Kesa watashi wa asagohan o tabete shigoto ni ikimashita. Berarti saya sarapan pagi terus pergi kerja. Cuman karena nggak ada, jadi yang tepat adalah nomor 2. Tabenai de. Nih.
Kesa watashi wa asa gohan o tabenai de, tidak makan, ya tanpa makan gitu ya, makan pagi, pergi ke tempat kerja. So des, tanpa makan gitu ya, tidak. So des, tabezuni ya, korlapsang konbanwa. Hai. Kalau tabezuni ini bentuknya N3 ke atas ya, N3 ke atas. Sama artinya tabezuni, tabenai de, cuman tabezuni itu kayak lebih katai aja gitu, lebih katai itu maksudnya lebih kayak kaku, kadang lebih puitis, kadang lebih dewasa kesannya gitu minasang. Tapi tabenai juga udah oke. Hai. Nomor terakhir tadi, nomor 6 dodestaka. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum live TikTok ini berakhir gitu. Minasang ya, sekali lagi follow Pandai Kotoba ya, yang ini baru lihat gitu Pandai Kotoba, silahkan follow biar kita terus bisa bantu minasang yang mau belajar bahasa Jepang dengan gratis ya, tentu saja dengan gratis ya, live IG tiap minggu hari Jumat dan konten-konten belajar bahasa Jepang lainnya. Minasang bisa cek website Pandai Kotoba, pandaikotoba.net, follow TikTok dan sosial media lain ya, gitu aja sih sebenarnya ya. Kalau misalnya mau beli buku, silakan mau beli buku ada di Tokped, di toko ijo Pandai Kotoba ya, bisa cek. Untuk mau lihat video lebih panjang di YT seperti biasa ya. Terus kalau mau lihat gambar-gambar, postingan-postingan ya, itu silakan ke itu ya, itu taulah ya, si ikon pelangi, kamera pelangi ya gitu. Hai, ijo des. Kalau nggak ada yang ditanyain, makasih ya. Kyowa kore de owarimashita. Mata laishu issho ni benkyou shimashou. Bye bye minasang. Bye bye. Makasih yang udah share, makasih yang udah kasih bunga, makasih yang udah kasih heart. Arigatou gozaimasu. Bye bye.